Shalom saudara dalam Tuhan, saudara Juma dan beberapa muslim lainnya bincang-bincang dengan hambanya Edis TV. Dan banyak hal yang disampaikan oleh hambanya Edis TV yang pastinya memberkati kita, menguatkan iman kita sebagai orang Kristen. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita simak videonya. Hujat lehermu ya. Sejak kapan saya menghujat? Silakan. Yo, Sekarang. Ya, temanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa Nabi bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Di dalam kitabmu itu enggak ada. Di dalam hadismu Apa yang dikatakan? bahwa tanda Ya. kenabian itu berupa tompel, betul? Ya, kenapa kamu carinya di dalam Taurat? Kan Nabi mengatakan Itu bahwa tertulis tanda di mana? kenabian, Tertulis di mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu? Tertulis di mana? menurut Al-Quran, bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa Ya. nanti akan datang Kitab seorang terdahulu yang nabi. dimaksud itu kitab Saya mana? lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar Kitab nggak sambilan mana? dulu, Enggak gimana? ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Takut. Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah, tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda Yang kenabian itu adalah diterangkan bertompel. kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, Kamu kami punya kan kitab tidak punya kitab Taurat, Tanya betul? dulu. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu Ya udah, pembanding? di kitab Tunjukkan. Taurat mana yang ada Tunjuk- tanda kenabian berupa tompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan kitab lari Taurat kemana-mana. yang- Di kitab Taurat mana ada nabi, ada tanda kenabian berupa tompel? Kitab yang datang kepada Nabi Musa. Mana? Sekarang Mana? Tunjukkan. Kau tunjukkan. Tunjukkan. Apakah kitabnya Nabi Musa masih ada? Kau kan yang mengatakan bahwa di dalam, Kan bukan yang kami yang ngomong, Muhammad yang mengatakan. Kan Muhammad yang mengatakan bahwa tanda kenabian saya itu berupa tompel, akan betul? menunjukkan, dengar, saya akan menunjukkan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian berupa tompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana kau sih kamu tunjukkan ini? kitab Taurat? Bisa kau Logikamu tunjukkan? bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan logika bahwasanya gimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, Nah, apakah lalu masih ada kitab di Taurat dalam hari ini? kitab itu, di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? ngapain Quranmu, berarti Quranmu berhaluria mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Taurat? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Lah, tersebut? kamu yang mengatakan di dalam Lucu. kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Bahlul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Bahlul. Ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang, Musa itu menerima tendang. Taurat. Oke, kita Nabi iklan Musa bentar. itu menerima Bisukan, Taurat. Al-Quran surah bisukan. Al-Baqarah ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Mana? Nabi Mana Musa kitabnya? boleh. Dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Oke? Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu? hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan Bisukan. saya kepadamu, Bisukan. apakah Al-Quran itu salah? Bisukan. Al-Quran saya salah. Berarti Sudah, kalau kamu bisu-bisukan bisa seperti- menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa ada nggak? Lihat Ada nggak? ya teman-teman. Ditanya Nggak apa, ada. lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya. Itulah kualitas Edis dan kita dengar ini iklan
bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Ini pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya, emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA, dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing ya Bang Zuma ini, ya kan, bikin apa ya, bikin penghujatan atau marah. Nah, dia biar nanti bisa dilaporkan. Laporkan dia. Ya, Ormas Kristen, maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral. Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa. Tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi setiap saat. Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan, wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litansabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan Bahlul itu yang mau diskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan tadi katanya tompel, nah, sekarang tato. Ada nggak nubuatannya? Tuhan bertato di paha. Jadi sudahlah Edis, ya kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang. Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi, mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau? YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri.
Bukannya saya takut. Enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takut-takutku sama babi. Enggak ada. Orang manusia Imannya juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang. Bukan kau yang kutantang. Kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta. Kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1. Atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja, bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu, kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian Kita kasih naik, katanya ada jagoannya Muslim nih. Katanya ada jagoannya Muslim. Ada Perah Istar. Oke. Kita kasih naik. Ya, silakan Kalpin. Naikin pakai nama palsu terus. Nama palsu, akun palsu, baru naikin tambah masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli aja gua terus loh, nih? Dis. Asli Masker. gua ini, Dis. Masker. Lu kacamata lu. Coba buka kacamatanya. Lu kan gak mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Tahu gua. Kalvin. Sebentar, Kalvin. Apa? Saya mau tanya dulu sama kamu. Apa? Akunmu Perah Istar. Nama Iya. palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Loh. Edis. TV itu ya Lah emang kalau gua pakai media Perah Istar penyiaran. kenapa? Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin, gini. Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. Gini, Kalvin, Bagus. sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan nih ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban siapapun, dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan kamu Iya. Coba gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan ini. Bukan lari. Gini, Kalvin dengarkan ya.
Zuma, pernahkah Gimana? dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah tanpa ragi, singgung-singgung, itu programnya. Sekarang begini, yang Iya, saya program tanyakan, itu kan berapa miliar udah keluar orang dengar Kristen dulu. Indonesia. Ada Apa-apa? sebuah organisasi loh. Mm-mm. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama Organisasi julukan aja macam jadi apa? sekolah, Mas, dengarkan. jadi masjid. Terdaftar Apa lagi? di Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Tetap terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar Bahkan di itu si Kemenkumham- logonya aja hak Dengar. paten itu. Dengar, Apa? Kelvin. Kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Malah ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang Maskeran. bayarin acaranya, kita yang bayarin Maskeran. transportnya. Maskeran pidana ya, kayak betul. gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini Masker iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma Apalagi? maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian Zuma, enggak, gini kan, ini serius. Guru kalian Zuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini tuh yang belum tahu kalau kalian lihat Edis buka mata dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah anjing itu doang ya paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Bang Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani nggak? Enggak Edis gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan bukan pendeta. walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000 tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan Itulah Dis. Sebentar, ini Iya, omongan coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli M. Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Walah, ini beda video, dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang-nantang. Saya tantang. Edis, kesempatan Wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah jangan takia Korintus depan gua lah. Saya datangin dia Calvin. Nih saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang Walah, ngomel ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli. Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu Oke. lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta Coba, kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampai Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Oke. Aman, everything Saya is tunggu, underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih berapa menjadi sama saksi. gurunya dia? Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa ada tukang masker. kacamata ditantang. Saya tunggu.
Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, lanjut kita ke topik ya. Kita lanjut ke topik ya. Boleh, Nah, gue sekarang pengen nanya sama lu, Dis, gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelelak. Nah, itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi dalilnya mana? Bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja. Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. Pakai dalil. Oke, gini. Sekarang saya mau tanya. Apakah bahasa-bahasa... Sebentar, Calvin. Kamu diskusi dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul? Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Dari sekian banyak contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah tidak ada di situ senggama. Intimasinya hewan? Tidak gitu ada di situ senggama. KBBI ya? Kawin, Dis? Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, iya. Bro, hari ini gue sibuk, bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya, di dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gitu. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari anak domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk pada Yesus. Anak domba Yesus, perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat.
Jemaat laki-laki, jemaat perempuan, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, berkawinan. Sama seperti saya bilang secara tadi. roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ sekarang penutupannya di supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Kristen ada manusia ngawinin Allah. Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda dijawab menjadi aja Muslim, dulu. Jika Anda menjadi seorang Muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan ada 8.000 kita salah skriptura. Apa yang tertulis kita baca. Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari perkawinan, hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya. Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? Berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Edis. Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Gua bisa paksain kan itu kata kawin di situ untuk ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum lu ngomong. Ini dulu kasih tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores. Lihat dia terbata-bata kan? Silakan Edi, Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu perzina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Sampai dia berpesan. Kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sini. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincarnya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalvin. Saya justru mengundang, dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat-pendebat Islam. Saya undang si Ripa. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Kalvin. Iya, lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya, biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu, Kalvin. Ya. Kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana? Gua nggak mau pengertian, Edi. Ini waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya kalau tidak. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang.
Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalpin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya. Yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya bisa gitu. bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silahkan lu bertanya kepada gua. Silahkan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya Mantap. tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis Orang ini mutawatir. otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303 bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca anjir. Berarti diedit saudara. Ih, kena kontrol malu ya, kena kontrol malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu, Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Dar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Batu kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia nggak nyambung. Apa yang Lu nggak nyambung itu. Ini nggak nyambung. Bahasa saya jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, pelan, tahan emosimu, tahan. Jangan marah. Bukan emosi, gue ketawa. Sekarang saya tanya kepadamu, coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Tadi itu iya. Jawab. Udah dijawab. Belum lama. Mana kameramu mana? Kok malah kayak durian? Kok malah kayak durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate
Betul? Betul. Ah, artinya si ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai F. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur? Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah terupdate. Oh, tidak update, ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Alvin, yang ngasih nomor itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Bentar. Di situ ada nggak? Apalagi baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya itu sudah usang. Wah, lu kira perjanjian lama aja barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Datang kepadaku, artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Kayak gitu lah, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi ini kok. Aduh, Takia Korintusnya ini kebablasan ini. Bubuk dia. Saya lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gue kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nani otak lo gue bikin di sini. Coba dengerin Kalvin nih. Man qala la ilaha illallah kemana itu? Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri?
Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin. Lu senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan Apa? itu bukan itu. Ngarang Ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udah lah, Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin Anda itu. ini sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, Coba lihat dipikir ya. pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Nggak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu, kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir, malu gua bikin lu. Masuk surga, betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info Loh, terupdate. bukan info terupdate. Di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah Hah? datang di sini. Baru saja Gimana? Jibril datang kepadaku. Nah sekarang sebelum mati, Saya nggak apa lagi lu? Udah bubuk lu gue bikin. Bentar. Apa? Kusir. Sebelum kita Sama-sama. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Juma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk ke channel Edis muslim. ini lu belokin topik, Edis lu udah bubuk Sebentar, itu. ini Kalvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau Apa? tanya. Ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lah aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan, dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Edis ketika hidupnya Saya konfirmasi. Katanya Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar. Nggak, saya habis ini mau ngomong sama Yusuf PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar, katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Gak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gue nggak tahu di. Iya. Oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah sekarang gue mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu. Kalvin. Tunggu dulu, gue mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi saya. Itu gue sampaikan. Oke, Iya. terima Sekarang kasih. gue mau konfirmasi satu ya. Gue Terima mau kasih, konfirmasi Kalvin. satu sebelum gue turun. Ya. Saya sudah sampaikan ya, saya rasa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Ya sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik ke Pak Regar kalau Anda nonton. Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Uncop. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI
yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu, makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya, ayo teman-teman mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini, ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Nah, kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya, jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih, ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab-musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan liatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program kayak begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan. Nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya di negeri orang posisinya. Ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja. Jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Adakan musab lah. Orang mengadakan musab kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman, silakan ya kepada teman-teman, bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wah, datang kok. Ormas datang, kami dari Ormas. Anda melakukan penistaan tentang polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus ngumpul. Buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya.
Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncuk PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu. Kediaman di sini teman-teman. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana. Ya. Untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Donditan, ya dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan? Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada di dunia siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk. Sampaikan kepada Yusufi teman-teman, itu info teman-teman ya. Wah, datang ini si Ripai. Yang mengaku Muhammad adalah Robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kudis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih bener tempat nggak ngobrol Yusufi dulu. begitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji, kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Nah, ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Luther lihat kalau saya ngomong saya kasih kesempatan dia. Yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu kata Arnold, kira kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini menukil, mengutip table talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali, ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur ke luar negeri Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi dulu gantian? Tuhan berzina 3 kali tuh. Oke, sudah boleh, bisa gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Sudah bisa gantian belum? Dari tadi kan ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata begini dan begitu. Salah, betul? Kan? Bisakah saya tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, ini gimana? Rifa, dengar. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya, tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Ya udah, paling-paling kamu saya tendang. Gini, Edi. Kalau kamu tidak bisa membisuk, saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong. Kamu dulu. Sudah naik ke sini, sudah saya terima. Gitu. Kamu sudah mengajukan pertanyaan, sudah saya terima. Sekarang apakah boleh saya menjawab? Ya izinin dulu aku ngomong. Kenapa sih Edis takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja ini belum saya jawab. Bisa saya jawab? Edis, kenapa sih panik? Edis, saya nggak panik. Biar kita tertib. Pertanyaan itu di situ nggak enak hidupnya. Kalau makan itu juga harus satu sendok. Jangan langsung 1 baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih. Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku nggak tahu ya. Emang kalau di Kristen itu ada? Ya itu satu. Kenapa dari tadi satu-satu dulu, jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara
kenapa nggak ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pejina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf gitu? Udah bisa saya jawab? Silakan Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak bisa saya ada tanpa mau Martin jawab Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik Bukan begitu. panik. Bisa saya Martin jawab ya? Luther berarti Martin Luther nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau kalau room Kristen itu harusnya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan Rifa, giliran saya yang mengajukan pertanyaan. Tuhan berzina 3 kali jelasin. Baik, saya jawab. Berzina 3 kali. Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan coba sejarawan. mana tulisan dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu berbahasa apa? Gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, boleh di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46 Tuhan lu bohong loh. Lari kemana-mana. Gini Rifa, gini. Bahkan Tuhan lu Rifa, bentar. Saya berharap kita mau diskusi dengan baik. Apakah Anda mau setuju? Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya sering dengar omongan kamu begini. Saya sering dengan omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang mengerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi dengan cara yang baik? Oke, berarti lu ngerti ya. Oke, kita diskusi cara baik-baik. Tadi baru dengan kamu bilang Arnold berkata. Bentar dulu. Kamu tadi udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata, Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Luther saya mau lihat langsung tulisannya Arnold mana? Saya mau lihat langsung, saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana tulisannya Arnold? Mana? Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis, katanya. Saya nggak mau katanya. Nah, saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold mana? Oke, bentar. Martin Luther berbicara dalam bahasa apa? Jerman, bentar. Gua kasih lu. Silakan tulisannya Martin Luther mana? Dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu kan tulisan di internet. Mana manuskripnya? Sebentar. Mana manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana manuskrip yang dikutip oleh Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal dunia sih? Berarti lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Land, sementara orangnya ada. Lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu nya dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnold Land. Setidaknya ketika Bu Rita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold Land, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold Land, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu siapa. Jawab ya. Bisa saya jawab, sekarang gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi?
Ini penonton, Belum gua lihat sini tanya. loh. Ini 19.000 Belum gua orang tanya. melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya. kualitas Ini orang kan muslim koma lu. sampai gelagapan Kualitas begitu? orang muslim itu kritis. Harus Oke. sukses, Nggak apa-apa, bagus. nggak kayak lu. Kritis Frame-nya itu bagus. banyak. Kalau gua serius. Nih, Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas Gini. 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah Kok substansi kamu aja, ulang-ulang nggak usah banyak lagi cerita. sih? Lukas 3:23 di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, Pendapat lu orang itu ketika gua lisan kasih apa data tertulis? Lah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini. Emang anak apa? Menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu. Si Lukas Nah, kadang-kadang baik. ngerti entah lisan. Baik, saya Makanya ini jawab. perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu Baik. tadi? Karena Saya jawab tadi, ya. menurut anggapan orang ini Ustadz buang Yusuf yang PI benar itu dari berzina. kayaknya dia ketakutan Iya, kalau saya bicara. jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang Dia didapat masalahnya tahu orangnya. moderatornya. Masalahnya Nah, yang iya. ngomong itu Nah, momotnya, betul. moderatornya. Nah, Dia masalahnya di sekarang WhatsApp dengar. Dia Iya. dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang Nah, mengaku jelas ya orangnya ya. selingkuhannya Orangnya Yusuf jelas. PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke, Jelas kan? sekarang setidaknya informasi saya yang- konfirmasi. bentar dulu. Aduh, ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua Oke, tanya. sekarang kembali. Sekarang kembali lu ke sini. Gua mau Dengar. konfirmasi. Kata Bu Rita Wahyu ketika mengutip Kata perkataan Bu Rita mengutip Wahyu. Bu Murita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisan dari Arnold ketemu nggak? Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang Sama seperti Paulus nggak pernah ketemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan persis. itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan Jadi kalau kata ini anggapan jadi orang kata ini melihat Lukas, Yesus? membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama Wah, penyelidikan, dari Des. para saksi mata dan pelaku Dibahas firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis. Betul. Betul. Metodenya bukan apa, hasil Edis, bukan yang hasil valid? bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis keluar habis mati. Nah, sekarang gua tanya Edis. Gini, dengar. Ketika Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil Oke, penyelidikan. berkasnya ada. Dengar Berkasnya dulu ada. saya lagi ngomong, Riva. Dengar. Edis kenapa sih Hasil kalau ngomong tuh suka penyelidikan bohong-bohong? dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode Oke. seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak saya karena tanya? ada berkasnya. Pertanyaan gua Ilmiah nggak saya tanya? ilmiah. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di gua? Penyelidikan Mana lebih ada ilmiah? berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan Sekarang gua, kamu jawab dulu, si Ripa. Paulus ketemu Mana sesuatu lebih penyelidikan, ilmiah? tapi hasil berguling-guling. Penyelidikan atau bertapa Iya. di gua? Mana lebih Oke, ilmiah? boleh gue jawab? Silakan. Nah, tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang melayang-layang ditanya di atas air itu nggak gini. yang dijawab apa? Rifa, Tuhan gini. melayang-layang di atas air Saya itu tidak ada datang ke dokumentasi depan pengadilan. sejarahnya. Saya datang Itu ke depan tidak hakim. ilmiah. Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Edis, tunggu, kamu gua nggak diizinin dapatkan? menjawab. Oh, saya Kenapa penyidik. gini Saya sih? penyidik. Saya Edis, dipanggil. kenapa nggak berhenti Saya bicara dipanggil koma oleh sendiri hakim. gitu loh. Kemarin Anda benar, mentang-mentang lu bilang Anda kalau benar lu seorang penyerang penyidik. Yesus, Ya, sekarang ya, lu nggak Pak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari ngomong mana Anda begini, dapatkan kita nggak bisa keterangan itu? diskusi bagus-bagus, Dari Edis. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata, Pak Hakim.
Betul. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau gua ada itu seorang nggak ada penyidik, marah. seorang Gua izinin lu penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari bertapa menyelidiki. di gua. Iya, oke. Itu palu dari Udah, Pak Hakim itu udah, akan melayang udah. ke kepala Jangan penyidik. tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu lu? Oke, Masa nggak malu sekarang ya? ya, Nggak malu ini, Oke, Pak. gantian. Kita sudah Gantian, sampai kepada tema jangan bahasa dulu saya aja. tanggapi. Masalah pernyataan si siapa Edis, namanya si bentar, Rita Wahyu. gantian. Edis, kenapa Jadi sih, pertama-tama Edis, begini. kalau gini, kalau Pertama-tama kehadapan saya, itu dia saya selalu perlu ngomong, nggak berhenti-berhenti, karena perlu dia pengen ngomong terus mengetahui teman-teman. Yaudah dari deh, kalau gitu kita mana gini aja. Arnold Jadi si Edis mendapatkan ini tidak kutipan dari menerima Martin Luther. dari Bible Kemudian Talk. saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi Ya udah kalau gitu, si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi Si Lukas tahu dari mana kalau selain Tuhan daripada begitu? itu, dengar, selain Ya udah. daripada itu Oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau si Martin Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan dari mana? adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya udah Luther gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, sekalipun bilang demikian, Yusuf itu. saya Apa pengen sih? tahu di mana Edit, tulisan. Saya pengen Tuhan tahu. melayang-layang di atas Saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya atau dalam bukan? bahasa Jerman dan tolong Edit, terjemahkan. ketika Tuhan Apakah benar? melayang-layang di atas air, Apakah benar Martin itu Luther Tuhan mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke, Edit, sekarang kamu sudah lari ketika kemana-mana. Tuhan melayang-layang Kamu sudah di atas lari, air, melayang-layang, apakah itu hasil lompat ke penyelidikan sana, lompat ke Musa? sini. Teman-teman, kalian cukup Edit, lihat, inilah kualitas orang ketika muslim. ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah itu hasil penyelidikan? Sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut ditanya. Ketika Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Nggak Yohanes, takut. berani ditanya, Kenapa tidak mampu berani bertanya, menjelaskan Tuhan jangan yang takut dikatakan ditanya, Martin Luther jangan berzina, kerjakan hanya bertanya yang terus. dikutip sama guru Wahyu. Itu Kenapa kutipannya Rudi Edith Yohanes, Sukomah betul nggak? sendiri tidak berani ditanya. Jangan kerja kau Dalam hanya 2 bertanya Samuel pasal terus. 12 nomor 7 dan 8, Boleh saya Tuhan bertanya? Edith mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya Gantian boleh lah, bertanya? Edith. Boleh nggak saya Boleh. bertanya? Oke, Boleh. boleh. Tapi kan Oke, gantian. baik, saya mau bertanya. Saya mau belum bertanya. selesai. Saya simpel. Masa Edith belum Nggak berani menjawab, saya ditanya. belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia Tahu. tidak berani Jadi saya nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edith jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edith menolak jelaskan. data Masalah kamu dari nggak berita terima penjelasan saya nggak Wahyu. masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Simpel, pertanyaan saya simpel. mau kok. merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Ya Simpel, boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue Baik. gantian nanya lagi Baik, ya. baik. Gue Pertanyaan nanya abis simpel. itu ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Hmm. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya Oke. apa? Sekarang saya mau Edith? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Rabbul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak aja. anaknya, sementara Allah pemilik alam. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab. umatnya. Muter-muter udah, kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu? Muhammad itu pemilik. nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Muhammad. Sudah simak apa yang dibicarakan dan dibahas oleh apologet Kristen dengan beberapa penanya Muslim termasuk Juma, ya. Mereka membahas seputar iman kekristenan dan juga membahas tentang beberapa hal terkait ayat Al-Quran. Nah, saudara kaum Tuhan, banyak poin yang boleh disampaikan oleh
hambanya Edis TV. Tentunya banyak hal yang memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya. Nah, saudara dalam Tuhan, pertama ya, dari apa yang dia sampaikan kita bisa tahu bahwa Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab ya, tidak punya pengetahuan tentang kekristenan. Jadi apa yang dia sampaikan tentang Alkitab, tentang kekristenan di video awal, ya saya katakan itu berdasarkan asumsinya Juma, bukan berdasarkan fakta kebenaran Alkitab. Jadi wajar saja kalau dia selalu saja salah dan ngawur membahas Alkitab, karena pada dasarnya dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Makanya saya sering sampaikan bahwa sebenarnya lebih baik dan lebih memberkati kalau Juma tidak membahas kekristenan. Lebih baik dan lebih memberkati kalau Juma tidak membicarakan Alkitab. Ya, lebih baik dia fokus dengan agamanya dia fokus dengan kitabnya dia fokus membicarakan imannya dia kepada umat. Itu lebih memberkati daripada dia membicarakan kekristenan, membicarakan Alkitab, tetapi dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang hal itu, sehingga apa yang disampaikan pastinya tidak menjadi berkat bagi orang yang paham Kristen dan Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, di video selanjutnya tadi kita bisa lihat juga bagaimana beberapa penanya Muslim menanyakan beberapa hal terhadap Edis TV, dan tentunya jawaban-jawaban hambanya Edis TV memberkati kita, menguatkan iman kita. Lalu seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga tekan tombol subscribe ya, juga tekan tombol lonceng di sampingnya ya, dan yang lebih penting adalah share atau bagikan video ini supaya semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ketika menonton video ini, ketika melihat video ini, ketika menyaksikan apa yang mereka bicarakan dalam video ini. Nah, saudara dalam Tuhan, tuliskan komentar-komentar yang baik di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang memberkati kita, yang menguatkan iman kita, yang membuka wawasan kita, dan tentunya komentar-komentar yang memuliakan Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita berjiwa optimis dan tetap mengejar apa yang menjadi impian kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan memberkati kita. Shalom.